turunkan lagi mengevaluasi para menteri ini, tentunya ada sekitar 5 menteri yang harus kita soroti serius. Selain Presiden Yusuf Kala yang punya kepentingan bisnis. Yang pertama adalah Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Luhut ini dalam banyak hal seperti dikatakan oleh Pak Masinton tadi, punya kepentingan ganda. Di satu sisi dia berusaha untuk menampilkan dirinya seorang profesional, tetapi di sisi yang lain saya kira dia punya kepentingan bisnis. Yang kedua, dia menjalankan kepemimpinannya di Kementerian Polhukam secara serampangan. Contoh, dia datang masuk ke kantor KPK menghadiri pelantikan deputi pencegahannya KPK. Untuk apa seorang Menko Polhukam harus datang menghadiri pelantikan deputi pencegahannya KPK? Untuk tujuan mengintervensi penegakan hukum. Yang kedua, dia kemarin datang ke KPK menyampaikan ke publik bahwa KPK hentikan menangkap koruptor yang skalanya cuma 100 sampai 500 juta. Dia sebagai ketua pengawas money laundering berharap KPK untuk beralih pada konsultan money laundering. Kalau dia sebagai seorang pejabat negara yang punya tujuan mulia untuk mengembalikan uang dari money laundering, menggunakan KPK atau penegak hukum sebagai instrumennya, untuk apa diumumkan? Kalau dia sudah mengumumkan seperti itu, dia sudah bertindak sebagai LSM dan tujuannya bisa dua, untuk cari popularitas atau memeras. Kalau orang yang kejahatannya sudah diumumkan seperti itu kan pasti melakukan antisipasi supaya jangan sampai kena pasal money laundering itu. Dalam macam cara akan dilakukan. Menteri yang kedua yang harus dievaluasi menurut saya adalah Kepala BIN Sutioso. Saya kira dia sudah terlalu tua, tidak cocok lagi jadi Kepala BIN dalam menghadapi situasi dan tantangan global yang begitu berat sekarang ini, terutama menghadapi MEA, masyarakat ekonomi Asia. Jadi kita lihat tidak ada early warning dari intelijen negara dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia, bahkan mengingatkan Presiden Jokowi agar jangan mengobral pembebasan visa kepada hampir 170 negara. Negara lain seperti Cina yang kita bebaskan visanya datang ke sini, dia nggak mau bebaskan visanya untuk kita. Untuk apa? Mengorbankan, kalau saya minta istilah Felisi Bor, tapi mengorbankan 2.000 sampai 5.000 dolar untuk menghancurkan negara. Dengan MEA saja yang sudah terbuka begini saja kita sudah kewalahan menghadapi maksudnya berbagai kepentingan asing, dibebaskan pula 170 visa untuk kepentingan pariwisata yang tidak seberapa. Menteri yang ketiga yang menurut saya perlu dievaluasi itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara. Rini Sumarno ini saya kira sudah terlampau jauh mengambil langkah-langkah yang menurut saya bukan semata tidak hati-hati, meminjam uang begitu besar ke China, ya, dan menempatkannya ke Boeing, sementara keadaan ekonomi Cina seperti di warning oleh George Soros itu dalam keadaan yang sangat bahaya. Jadi seandainya kalau Cina mengalami kebangkrutan ekonomi, maka bangsa kita, negara kita yang utangnya paling banyak kepada Cina adalah korban pertamanya. Tentu ada motivasi bisnis dan ada motivasi cari untung di balik meminjam uang yang begitu besar itu. Yang keempat adalah saya kira Sudirman Said. Berkali-kali menteri ini membuat kebijakan dengan melanggar undang-undang. Dalam kasus kontrak karya Freeport, dia dengan tegas melakukan MOU yang melanggar undang-undang Minerba. Terakhir dia juga berusaha untuk membuat piutang. Jadi kalau mau dievaluasi, menurut saya 4 menteri penting ini harus dievaluasi. Karena kalau yang lain sih menteri pelengkap penderita loh. Katanya di mana tadi? Yang kelima saya lupa. Cepat. Jadi kalau Yulia Arif ada nggak ada itu Kementerian Pansi, nggak terlalu pengaruh lah ya. Yang paling penting sekarang itu Menteri SDM, Menteri Bomen yang pegang duit itu, Menko Polhukam dan Kepala BIN. Ini menteri-menteri yang sangat vital dan sekarang ini menjadi koloni-koloni utama kepentingan asing maupun kepentingan dalam negeri dalam menguasai satu hukum politik dan keamanan dan menguasai ekonomi nasional kita. Dan yang terakhir saya kira catatan saya agak sulit kita berharap presiden ini bisa menata dengan sistem negara kayak begini. Siapapun saya kira agak sulit. Apalagi dengan periode
Presiden Jokowi yang saya kira tidak punya power, tidak punya kekuatan politik, dan juga tidak punya leadership dalam mengendalikan pemerintahan, ini juga makin berat ya, dan bangsa kita menghadapi patahan dunia ke depan ini. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.